Kata siapa ya kan Poco X5 Pro ini nggak punya kekurangan bro. Seperti yang kita tahu guys, kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Kita sebagai manusia punya kekurangan. Ini bukan ceramah ya, kita ngomongin handphone ya. Nah makanya nih guys, di video kali ini guys, gue akan membahas seongguh handphone yang katanya ini menjadi salah satu smartphone dengan smartphone terbaik di range harga 4 juta pas. Tapi karena sekarang memang ini lagi masa flash sale, jadi harganya cuma 3,7 jutaan aja guys. Nah makanya nih, pasti nih handphone kan nggak cuma lebih-lebihnya aja nih guys, pasti juga punya kekurangan. Di video kali ini gue akan bahas sedikit kekurangan dan juga kelebihannya. Dan gak usah lama-lama, langsung kalian masuk ke full videonya bro. Tapi faktanya, si Poco X5 Pro ini jadi smartphone yang paling terjangkau loh, yang pakai chipset Snapdragon 778G. Yang mana nih, kompetitor lain dibanderol dengan harga yang lebih mahal guys. Kayak misalkan si Samsung Galaxy A73 5G dan Huawei Nova 9 yang harganya itu di angka 7 jutaan loh. Nah kalau kita bandingin nih sama pendahulunya si Poco X5 yang cuma pakai Snapdragon 695 5G, jelas banget guys, si Poco X5 Pro ini lebih kencang clock speednya. Nah buat skor Antutunya pun, Poco X5 Pro 5G ini punya hasil yang cukup bagus ya guys buat smartphone di kelasnya. Gue sih udah nyobain 3 kali pengujian ya, dan hasilnya pun stabil. Yang mana untuk Poco X5 Pro ini bisa mendapatkan skor Antutu di angka 500 ribuan poin guys. Kelebihan selanjutnya yang mau gue bahas adalah di bagian layarnya. Walaupun gue tahu lo semua pasti nggak setuju kalau misalkan gue masukkan salah satu kelebihan dari Poco X5 Pro ini adalah di bagian layar. Karena kalau kita compare sama versi yang reguler, justru yang regulernya pakai layar yang lebih oke karena dia pakai panelnya Super AMOLED. Sedangkan untuk Poco X5 Pro ini dia tuh masih pakai layar yang AMOLED aja. Tapi guys, kalau kita lihat dari teknologi layar yang dipakai, ini memang beda bro. Jadi si Poco X5 Pro ini punya layar yang luasnya tuh 6,67 inci ya, dan udah support sama Dolby Vision dan juga HDR10+ guys. Selain itu, layar juga udah support sama 1 miliar warna 10 bit. Bahkan gamut warnanya udah nyampe 100% DCI-P3 dan udah support HDR10+ seperti yang gue bilang tadi. Nah hal ini ngebikin warna yang dari layarnya tuh memang bener-bener hidup banget bray. Terang banget lah pokoknya. Cocok banget nih buat lo yang suka nonton film ataupun main game kalau pakai layar yang model kayak begini bro. Terus kalau buat brightness-nya ini cuma sampai 500 nits buat typical, sedangkan buat peak-nya ini bisa nyampe di angka 900 nits. Nah buat penggunaan di luar ruangan, ini gue jamin masih cukup aman banget kok guys, slow lah pokoknya. Selain itu ya, Doi juga udah support refresh rate 120Hz sama punya touch sampling rate nyampe di angka 240Hz bray. By the way, lo juga bisa ngatur refresh rate-nya ini di angka 60Hz ya guys, biar lebih irit baterai gitu. Lanjut guys, sekarang kita masuk ke poin kelebihan ketiga, yang mana ini cukup ngebikin gue seneng sih. Karena Poco yang dulu tuh bukanlah yang sekarang bro. Kalau dulu mereka lebih fokus cuman ke performanya aja, sekarang sepertinya mereka sadar bahwa part kamera ini juga penting bagi para fansnya si Poco guys. Makanya nih, gue akan bahas detail soal kameranya sekarang. Di saat banyak vendor smartphone nih mangkas bagian fotografi demi menunjang performa yang kenceng ya dengan harga yang lebih murah, hal tersebut sekarang tuh nggak berlaku di Poco X5 Pro ini guys. Soalnya Doi tetap kasih 3 kamera belakang ya, dengan konfigurasi 108 megapiksel wide angle kamera sebagai main kameranya, terus ada 8 megapiksel ultra wide kamera, dan ada 2 megapiksel makro kamera. Doi juga pakai sensor Samsung ISOCELL nih HM2 di kamera 108 megapikselnya, dengan ukuran 1/1,52 inch. Kameranya juga dilengkapi sama foto malam ya, terus perekaman video 4K 30 fps juga sabi di handphone ini. Nah, ada hal yang cukup jarang juga nih ditemuin smartphone di kelas 3-4 jutaan bro. Jadi kamera depannya tuh bisa ngerekam video 1080 pixel 60 fps. Ini buat konten sih sabi banget guys. Gua rasa sih spek kamera kayak gini ya harusnya tuh ada di angka 6-7 jutaan gak sih bro kalau di brand sebelah. Tapi kenapa si Poco masih kasih harga yang murah ya? Masuk ke poin keempat nih, yang sebenarnya mah kapasitas baterai 5000 mAh tuh wajar ya buat smartphone zaman sekarang. Bahkan ini sama aja kayak versi yang reguler bro. Tapi Poco X5 Pro 5G ini punya pengecasan setara loh sama si Poco F5 ataupun charging kelas handphone flagship. Soalnya nih Doski udah pakai fast charging 67 watt yang bisa ngisi baterai nih dari kondisi 0 sampai 100% dalam kurun waktu 40 menit aja guys. Dan ini harus lo inget ya, sekali lagi lo harus inget bahwa paket pembeliannya tuh dia menyertakan kepala charger yang udah 67 watt. Jadi nggak kayak brand samping yang cuma ngasih kabel chargernya aja bro, agak ciret gitu ya. Nah ada satu hal lagi nih menurut gue cukup menarik dan yang ngebikin gue happy gitu ya guys. Karena memang ini kualitas speakernya, Doski udah stereo guys, dan sudah Dolby Atmos. Ketika nanti lo aktifin si Dolby Atmosnya, dia tuh akan nge-enhance kejernihan dari suara bro. Selain itu, lo juga bisa pakai equalizer dari template yang udah ada ya guys, atau mau ke custom sendiri ini juga bisa guys. Buat yang suka dengerin musik tiap hari, kemudian nonton sampai main game, pokoknya ini enak banget lah, udah ada Dolby Atmos-nya bro.
Lanjut ke kelebihan selanjutnya ya bro, yang pasti lo bakal rasain pada saat lo main game. Ya iyalah ya, namanya juga ini handphone gaming. Karena memang chipsetnya sudah pakai chipset gaming, kemudian RAM-nya cukup gede guys, 8 GB dan berbagai macam fitur lain yang bisa lo nikmatin di handphone ini, yang pasti lebih menunjang lo dalam bermain game nih bro. Misalkan nih buat main Mobile Legends, dia udah smooth banget guys, parah ini. Soalnya settingan grafisnya dan refresh rate-nya tuh udah mentok di ultra. Bahkan handphone dengan harga sekelasnya ini belum bisa ngebuka di settingan ultra bro. Nah doi juga stabil ya di FPS segini kalau misalnya lo lihat nih. Nah kalau buat main Genshin Impact di grafis default 30 FPS, doi sih sanggup banget bro. Gak ada kendala ataupun gak ada masalah sama sekali. Makanya gue saranin kalau misalkan lo main di settingan defaultnya aja ya, jangan dipaksa di highest. Tapi kalau misalkan ditanya, bisa nggak sih bang di highest? Jawabannya ya bisa bro. Nah kelebihan yang terakhir nih yang bakal gue bahas, ini jelas dari part harganya guys. Karena memang gue rasa nggak ada ya handphone 3-4 jutaan dengan spek yang kayak gini bro. Dan setelah Bung Andi jebret, bukan Bung Andi ya, setelah Bung Andi. Setelah Bung Andi kemarin mengumumkan harganya gitu bro. Gue rasa nih brand-brand kayak Samsung, kemudian Oppo, rada-rada rungkat di kantor mereka guys. Agak bingung gitu, mau ngelawan pakai handphone apa lagi nih mereka. Nah, itu ya kalau misalkan kita ngomongin masalah harga, ini harga fixnya untuk yang 6/128GB itu dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Sedangkan varian tertinggi 8/256GB itu dibanderol dengan harga Rp4.499.000 guys. Tapi seperti yang gue bilang di awal, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah guys. Karena kita akan bahas masalah kekurangannya nih dari si Poco X5 Pro 5G ini. Nah sayangnya guys, Poco X5 Pro ini belum punya slot micro SD. Jadi buat konten creator smartphone ini agak mengkhawatirkan menurut gua. Walaupun memang memori yang terbesar itu dikasih di angka 256GB. Cuma balik lagi nih ya, lu memang harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan lo gitu. Cuma kita sama-sama berdoa aja. Semoga next kedepannya kalau Poco ngeluarin handphone yang X series lagi, doi bisa ngasih si slot micro SD bro. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke kekurangan kedua. Yang ini menurut gue cukup rada ganggu sih guys. Terkait si MIUI 14 yang banyak banget iklannya bro. Nggak cuma iklan nih ya, ini juga banyak aplikasi yang langsung keinstall di handphonenya. Hal itu ngebikin gue harus nge-install handphonenya karena memang sejujurnya gue nggak pakai bro aplikasi-aplikasi kayak gini. Ya seperti yang kita tahu, memang cuannya Xiaomi dari situ guys bisnisnya. Jadi mereka tuh nyari cuan dulu dari iklan gitu ya. Abis itu mereka pakai duit cuannya ini buat mangkas budget produksi supaya lo bisa menikmati handphone dengan performa ataupun spek yang tinggi dengan harga yang masih affordable gitu bro. Memang beda ya sama bisnis dari brand lain gitu yang memang mereka ini nyari cuannya biasanya kalau brand lain itu dari ngejual handphone sama ngejual aksesoris aja bro. Selain itu nih ya kali udah tahun 2023 masih pakai Android 12. Ini hoof banget guys. Handphone kelas 1 sampai 2 jutaan ini banyak loh di luar sana yang pakai Android 13. Semoga aja nih Poco bisa segera ya untuk kasih versi paling tinggi untuk si OS-nya Poco X5 Pro 5G ini guys. Tapi gue agak lega sih karena memang Poco juga udah ngasih jaminan bakal ngasih 2 kali major update nih. Jadi bisa update sampai ke Android 14. Sekian dulu aja brother, jadi ini kelebihan sama kekurangan yang diberikan sama Poco X5 Pro 5G ini guys. Gua saranin ya, buat lo semua yang memang nyari handphone yang punya performa oke, tapi kameranya tetap ciamik, kemudian lo punya budget 3-4 jutaan, gue bisa menyarankan banget, mendingan lo langsung takis Poco X5 Pro 5G ini bro. Semoga membantu guys, Bewok pamit. Assalamualaikum.